Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Yang siap memuji menyembah Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Oh haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh haleluya, haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya. Tiada janji, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh berada di rumah Tuhan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk satu minggu yang telah kami lalui. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu berserta dengan kami sehingga kami boleh berada di rumah-Mu tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami karena firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosafat Tuhan, kiranya urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak.
Dan juga untuk jemaat Tuhan yang belum hadir saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka untuk tiba akan sampai dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami akan memulainya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini. Sungguh selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Selama-lamanya Engkau juru selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Yesus.
selamat kami yang hidup. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, yes. Glory bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku. Katakan yang terutama. Yang terutama. Sekali lagi selamanya yang terutama. Takkan ku yang siap bersukacita bersama saya katakan amin. Yes, beri salam tos kanan kiri muka belakang. Mungkin yang jauh yang paling belakang. Boleh berikan salam saudara. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sambut Raja kita. Dia Raja di atas segala raja, dia Allah yang luar biasa. Glory bagimu Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Saudara, kita tetap mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Suasana Natal, Bapak Saudara ya. Saat ini suasana Natal, kita patut bersuka cita mengagungkan nama Raja segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Saudara, kita mau memberikan waktu yang terindah hati kita untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Allah yang membawa damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya.
got a mighty rain. For the Lord got a mighty Dalam hadirat Tuhan yang kudus, kami bersyukur dan tersungkur. Kami berserah diri kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, menikmati suasana surgawi saat ini. Tibalah waktunya Tuhan akan berfirman bagi setiap kami. Tibalah waktunya Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, Bapa. Roh Kudus, Engkau yang berdaulat, Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Tetapi kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Bapa di sorga, kami sepakat mempersembahkan hidup kami dengan waktu yang terbaik ini. Sehingga dengan demikian berita ilahi, berita firman tidak lalu begitu saja. Tetapi benar-benar kami nikmati, kami pahami. Dan Roh Kudus berikan kemampuan bagi setiap kami Tuhan. Agar kami dimampukan oleh Tuhan menghidupi firman-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga, hamba bersyukur. Hamba menyadari sepenuhnya tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Hamba bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan berita surgawi saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji, pujilah nama Tuhan. Dan dengan rasa yang rindu serta haus akan Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, biarpun dalam hidup ini kadang-kadang ada hal-hal yang mengejutkan,
tetapi saya percaya semua itu dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Tuhan yang hidup, yang tidak mungkin membiarkan kita berjalan sendiri. Ada hal-hal yang terjadi yang saat ini kita belum mengerti, tetapi suatu saat nanti kita akan dibuat oleh Tuhan memahami dan mengerti. Oh ini toh maksudnya Tuhan menyatakan hal ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka dalam 2 Samuel pasal 9. Saya memberikan judul khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu penantian berbuahkan berkat. Apa itu Bapak Ibu? Penantian berbuahkan berkat. Jadi saudara-saudara, ada berkat-berkat yang memang itu rasanya begitu rumit untuk kita terima. Rasanya begitu sulit untuk kita terima. Tetapi semua itu dalam kedaulatan Tuhan. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 13. Saya membaca, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepada engkau Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keturunan Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang ada adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehingga dengan raja, sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timbang. Ayat 8 sengaja saya ulang Bapak Ibu Saudara. Lalu sujudlah Mephiboset berkata, apakah hambamu ini sehingga menghiraukan anjing mati seperti aku? Kalau bahasa bebasnya adalah apakah saya ini adalah anjing mati atau saya ini bangkai anjing? Saya ini siapa? Saya ini anjing mati. Saya ini bangkai anjing yang sudah tidak ada gunanya lagi. Apa manfaatnya orang seperti saya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat 8 nanti Bapak Ibu, saudara bisa menyimpulkan apa? Halo? Apakah masih bersama saya? Di tempat kami Bapak Gembala, sempat berapa lama ibadah nggak pakai AC. Jadi pakai kipas manual. Semakin lama kipasnya, semakin nggak enak gembalanya khotbah lama. Akhirnya pasang AC. Sejak pasang AC itu, banyak yang nguap. Ih, dingin. Saudara-saudara, ayat 8 itu dikatakan oleh Mephiboset, aku ini anjing mati.
Aku ini bangkai anjing tidak ada gunanya lagi. Kenapa Raja Daud sampai mencari aku, sampai mencari saya? Apa yang Anda tangkap dari kalimat itu Bapak Ibu? Apa yang saudara tangkap dari kalimat itu? Apa yang saudara tangkap dari kata-kata dari Mephibosheth? Yang pertama adalah dia itu hidup di dalam keputusasaan. Betul ya? Lagu lama mengatakan, ya nasib, ya nasib. Apa lagi? Mengapa begini terus? Teman kenangan. Jadi saudaraku, ya nasib, ya nasib. Jadi Mephibosheth mengatakan, aku ini hanya seekor anjing mati. Aku ini hanya bangkai anjing. Kenapa Raja Daud sampai mencari saya? Kalimat itu adalah kalimat putus asa. Kondisinya Mephibosheth, dia itu putus asa. Saudara. Kenapa dia putus asa? Dia tinggal di Lodebar, di rumah siapa kata Alkitab? Makir bin Amiel. Artinya saudaraku, dia tidak tinggal di istana raja, sedangkan dia adalah cucu dari Raja Saul. Pada waktu itu saudaraku, Raja Saul itu raja yang hebat. Raja yang dikagumi. Alkitab mengatakan saudaraku, Raja Saul itu orangnya cakep, orangnya ganteng. Ya nggak jauh lah dari saya, toh beda pun sedikit. Kalau isi saya ngomong saya ganteng saudaraku, saya curiga besoknya pasti dia minta baju baru. Tapi nggak apa-apa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, saudaraku dia seorang keturunan raja, cucu dari Raja Saul. Tapi faktanya dia tidak hidup di lingkungan istana. Dia hidup di Lodebar. Saya belum menemukan Lodebar itu kota, apakah desa itu, Amir itu saudaranya apa tidak, Amiel itu saudaranya apa tidak. Tetapi sementara saya menyimpulkan saudaraku, dia dalam kondisi yang terpuruk. Bagaimana bisa? Kakaknya seorang raja yang hebat. Kakaknya seorang raja yang dikagumi. Seorang raja yang luar biasa. Tetapi cucunya saudaraku numpang di rumah orang lain. Jadi kondisinya pada waktu sangat-sangat terpuruk. Yang pertama adalah saudaraku dia putus asa. Yang kedua adalah dia terpuruk. Dan yang ketiga adalah dia terasing, dia mengasingkan diri, artinya dia tidak hidup di lingkungan istana lagi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengerti dan memahami akan situasi ini Bapak Ibu, maka masuk akal lah. Kalau Mephibosheth mengatakan, aku ini anjing mati. Ada orang yang minta didoakan supaya cepat mati. Kenapa menurut saudara? Ada orang yang didoakan minta supaya cepat mati. Yang pertama adalah umurnya terlalu panjang. Umurnya terlalu panjang Bapak Ibu, dia malah minta didoakan supaya cepat mati. Yang kedua adalah mungkin hidupnya terlalu banyak penderitaan. Orang kalau terlalu banyak penderitaan saudaraku, dia malah pengen mati. Aduh lebih baik aku mati aja lah. Untuk aku hidup untuk apa seperti ini. Jadi saudara-saudara diberkati Tuhan, hidupnya terlalu banyak penderitaan. Penderitaan itu yang merobek jiwanya. Kata Alkitab, orang yang menderita jiwa itu robek. Jiwanya terluka. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat saudaraku di dalam nats tadi, di dalam perikop tadi, di mana saya berbicara, khotbah berbicara tentang Mephibosheth, bukan yang lain saudaraku, lebih utama di sana. Nah, berkat Tuhan apa, pesan Tuhan apa di dalam perikop ini? Yang pertama adalah bersabarlah dalam penantian karena segala sesuatu ada waktunya. Bersabarlah dalam penantian karena segala sesuatu ada waktunya. Bersabarlah dalam penantianmu karena segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah Perhatikan 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dia keturunan raja tetapi dia terasing. Saudaraku, dia keturunan raja tetapi dia terasing. Saya percaya dia tidak pede untuk muncul di kalayak ramai. Saya tidak belum menemukan kenapa saudaraku Mephibosheth ini, kata Alkitab kakinya timpang. Apakah memang timpang dari lahir? Ataukah dia timpang kan dibawa oleh hambanya tadi, oleh pengasuhnya tadi, pergi dari istana karena situasi pada waktu itu buru-buru. Biasanya kalau ada raja yang dikalahkan oleh raja yang baru, saudaraku, semua keluarganya itu morat-marit.
Semua keluarganya melarikan diri, saudaraku, untuk ngumpet, untuk menyelamatkan diri. Saudara-saudara, barangkali ada di antara kita yang sementara mengalami seperti Mephiboset. Di hari-hari yang lalu Anda adalah orang hebat. Di hari-hari yang lalu adalah orang yang diidolakan mungkin oleh orang lain. Tetapi saat ini kondisimu terpuruk. Saat ini kondisimu dalam keputusasaan. Tetapi Tuhan berfirman kepada setiap kita, bersabar dalam penantian itu. Karena segala sesuatu itu ada waktunya, segala sesuatu itu ada masanya. Amin. Saya semangat sekali sudah hari-hari ini. Seorang ibu menceritakan kalau kesahnya, curhat kepada kami, di mana Bapak Ibu Saudara, suaminya itu mendapat warisan. Kalau dilihat ukurannya, itu rasanya nggak adil. Karena suaminya dapat warisan yang paling jelek. Warisan tanah maksud saya. Jadi tanah untuk suaminya itu sudah dalam kondisi miring. Jelek sekali. Istrinya bilang, aduh Pak, suami saya dapat kondisi tanah yang jelek. Suami saya itu nggak tegaan. Coba ngomong, saya nggak bisa. Ngomong ke adik-adik, saya nggak bisa. Saya terlalu mengasihi anak-anak saya. Saya nggak bisa. Saya bilang pada waktu itu, saudaraku, ibu, kita nggak mengerti. Kita tidak tahu. Suatu saat nanti biar Tuhan menjelaskan dengan caranya. Biarlah suatu saat Tuhan berbicara dengan caranya. Saat ini kita belum tahu, gak mudeng, gak dong. Gak mengerti. Sekali waktu Bapak Ibu Saudaraku, tanah yang jelek, yang miring-miring ini dikontrak, saudaraku. Sekian lama, dikontrak berapa juta, saudaraku? Sekitar 3M. Sekitar 3 miliar, saudaraku. Dikontrak sekian lama. Dan tanah itu, saudaraku, setelah dikontrak, saudara, saya ke keluarga ini main. Ya, saya berhenti di sebelahnya, ada tanah kosong. Saya berdoa, yuk. Kita berdoa yuk saya dengan istri saya. Saudaraku, kita doa yuk tanah ini. Supaya tanah ini menjadi miliknya ibu ini. Nah, kan dia bilang, Pak, 2 tahun lagi saya akan pensiun. 2 tahun lagi saya pensiun. Dan saudaraku, kami doakan Tuhan bermurah hatilah engkau. Tanahnya, saudara, kalau ukuran di Bali itu sekitar 4 ar. Nah, Tuhan memberi kemudahan. Yang punya tanah ini, saudaraku, rupanya teman besanya waktu sekolah dulu. Tanah ini memang saya jual Pak, tetapi harus dibeli semua. Ya. Jadi saudaraku bla 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 cerita berlanjut, sekarang dibangun rumah. Belum selesai, saya bilang ini rumah atau villa? Rumahnya besar sekali Bapak Ibu. Rumahnya besar sekali. Makanya saya juga bilang kepada istri saya, Mami nanti kalau kita bikin rumah yang besar. Dia bilang, kerawatnya susah. Kenapa harus rumah besar? Iya, karena saya besar. Kalau rumahnya kecil nanti nggak muat. Masa aku masuk rumah miring. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersabar dalam penantian karena segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Kita jujur Bapak Ibu bahwa bersabar itu tidak mudah. Betul? Bersabar itu sama dengan menaklukkan diri sendiri. Bersabar itu sama dengan mengalahkan diri sendiri. Bersabar itu sama dengan mematikan daging kita sendiri. Bersabar itu sama dengan mematikan egois kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan kita? Kalau kita melawan orang lain kita menghindar bisa. Terus bagaimana saya bisa melawan saya? Saya pergi kemana dia ikut? Saya pergi kemana saya ikut. Kalau melawan orang lain saudara saya menghindar bisa. Tapi bagaimana? Saya melawan saya. Haleluya, haleluya. Tidak usah jauh-jauh Tidak usah orang lain Dengan orang serumah aja kita sering sabar setiap hari itu. Betul Bu ya? Ada jemaat bilang, Pak, kalau saat ini saya masih mendampingi suami saya. Itu karena Tuhan saja, karena firman. Yang kedua itu karena anak-anak Pak. Aku sebenarnya sudah gak butuh suami saya lagi. Kalau orang lain kehilangan suami sedih. Kalau saya kehilangan suami malah bersyukur. Silakan siapa yang mau ambil. Karena suami saudara semakin tua itu semakin rewel.
Semakin tua semakin rewel, semakin tua semakin rewel. Udah kerja lambat, penghasilan sedikit, makanya minta yang enak-enak terus. Di sini nggak ada, Pak. Yang ada di sana. Cuma yang di sana itu katanya sudah pindah. Saya nggak tahu pindahnya kemana, itu masalahnya itu. Masalahnya itu, saudaraku. Di sana memang ada beberapa orang sih. Kebetulan saya kenal. Cuma masalahnya Bro, dia sudah pindah. Pindah kemana? Aku sih nggak mudeng, pindahnya kemana. Soalnya nggak pakai surat pengantar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tanya kepada istri saya, kamu bahagia nikah dengan saya? Oh bahagia, bagaimana nggak bahagia? Dapat emas yang beratnya 104 kilo. Kamu jujur? Jujur. Orang tuamu bahagia punya mantu seperti saya? Itu yang nggak tahu. Langsung berubah Bapak Ibu, langsung berubah. Karena istri saya pernah tanya begini Pak Gembala, Papi, kenapa ya ada orang yang hidupnya nggak baik-baik amat, rezekinya banyak. Tetapi sementara ada orang-orang yang hidupnya benar, kok rezekinya biasa-biasa saja. Terus kalau saudara ditanya begitu, gimana menjelaskannya? Aku juga eruh, aku nggak tahu. Tapi yang jelas adalah ada orang-orang yang memang pintar bekerja. Ada orang-orang yang memang saudaraku hebat dia bekerja. Ada rohaninya bagus, tetapi kerjanya nggak pinter. Ada yang kerjanya pinter, tapi sebenarnya rohaninya nggak bagus. Idealnya adalah ya pinter, rohaninya juga bagus. Amin. Sekitar 4 hari lalu, saudaraku, istri saya doa itu memancing saya untuk tidak sabar. Doa menjelang tidur. Saya masih baca buku, di sampingnya dia doa. Tuhan, hamba mau tidur. Terima kasih sepanjang hari ini hamba sudah beraktivitas. Lindungi hambamu. Jauhkan dari tangan-tangan jahat. Jauhkan dari tangan-tangan usil. Dan kami tengking dalam nama Yesus. Setelah dia amin. Mami, kalau doa itu membuat orang lain sejahtera. Di sini nggak ada orang lain, cuma saya. Berarti kamu menuduh saya, sebentar lagi saya berbuat jahat. Sebentar lagi kamu menuduh saya akan usil. Kan nggak ada orang lain. Betul? Kan nggak ada orang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi kamu mengadukan saya dengan Tuhanku. Kalau toh seandainya saya usil, apa salah? Kamu kan istriku. Sama-sama mengerti ya Bapak-bapak. Kami berdua itu memang beda loh Bapak Ibu. Ya. Istri saya suka nonton wayang kulit. Istri saya drama Korea. Di mana-mana ibu-ibu sukanya kan drama Korea kan. Istri saya suka makan pizza. Saya senang nasi Padang. Terus kalau saya khotbah saya batuk, berarti tenggorokan saya terganggu. Kalau saya khotbah dia batuk, berarti khotbahku kelamaan. Sudah beda lagi. Kalau saya makan saudaraku, saya batuk, berarti sebelum makan saya perlu minum. Tetapi kalau dia batuk lagi, itu artinya saya nggak boleh nambah. Setiap mau nambah, nggak jadi. Setiap mau nambah, nggak jadi. Tak buang aja centongnya. Nah, kalau nggak boleh nambah, kenapa dihadirkan di situ semua? Itu kan pencobaan. Ya sudah dijatah saja. Om sama tante romantis, makan ditungguin. Bukan romantis, ini dimandorin tahu. Dengan hadirnya beliau itu saya malah tertekan kok. Kalau saya keluar kota, saya pulang, saya batuk, itu artinya saya pulang. Oh, papi pulang. Terus, ini berkatnya. Kiranya istri terimalah terus dengan senang hati. Berkat terima karena dari luar kota, saudaraku sudah berapa hari ketemu. Diterima.
ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, luar biasa perbuatanmu. Terus saya dipeluk, oh sayangku. Saya jawab, saudaraku, istriku memang hebat, ku peluk erat-erat. Bapak-bapak harus punya lagu andalan untuk istri tercinta. Betul? Harus punya lagu-lagu yang buat istri itu senang, membuat suami senang. Tapi katanya sih, suami cerita lucu kayak apapun, istri itu nggak ketawa. Kecuali uang belanjanya ditambah. Kalau uang belanja ditambah, saudaraku, papi lucu, papi lucu, papi lucu. Kalau nggak ditambah, nggak lucu, dasar kampret, kampret di bapak. Haleluya, haleluya. Kalau nggak percaya, tambah aja uang belanja istrimu. Seharian dia bisa ketawa. Haleluya 12 kali terus. Kalau perlu 13 kali. Cuma dinyanyikan 13 nggak enak lagi itu. Ya. Nah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kalau saya Natal gini Pak Gembala, saya ingat sebuah peristiwa. Kami Natal keluarga diputuskan bajunya baju koboi, saya pakai topi. Besok Natalan, hari ini cari bajunya di mall. Nah, ukurannya nggak ada, Pak. Jadi saya dipaksa pakai baju itu satu-satunya. Nah, supaya langsing perut saya kembung, saya kempesin begini. Tapi sini kempes, saudaraku, sini merah wajahku. Aduh, sampai saya nyanyi, baju ini adalah kesempitan. Bila saatnya nanti ada acara lagi, beli baju yang memang muat. Wah, tersiksa tuh, golongan darahku aja hampir berubah. Ya, demi istri tercinta. Setiap kambung, papi, kempesin. Kambung lagi, papi. Jadi tersiksa waktu foto itu, saudara. Saya tuh nggak suka foto, saudara. Saya nggak suka foto. Kenapa saya nggak suka foto? Karena saya sudah hafal dengan wajah saya. Haleluya. Ya, yang kedua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua adalah bersabarlah dalam penantian karena berkat Tuhan, berkatnya datang tanpa kita duga. Sekali lagi Bapak Ibu, bersabarlah dalam penantian. Karena apa? Karena berkat Tuhan sering datang tanpa bisa kita duga, tanpa kita duga. Efesus pasal 3 ayat 20, bagi dialah terus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan mengatakan bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini kalau dibaca dengan dialek Jawa Timur enak sekali, saudaraku. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Karena orang Jawa itu bilang besar itu besar. Gawede pokoknya. Wih. Pokoknya bol. Tenan toh, bol, tenan toh. Meyakinkan, saudaraku. Nah, Bapak Saudara, saya punya kesaksian begini. Anak saya sudah waktunya juga kita kirim biaya semesteran ya. Anak saya kuliah di Surabaya. Saudaraku, Tuhan kok biarlah Tuhan bekerja dengan cara. Saya mendampingi saudaraku, keluarga muda, melahirkan anak kedua istrinya itu ya. Melahirkan anak kedua. Kami dampingi di rumah sakit saudaraku, setelah anak itu lahir, puji Tuhan, kami dikasih berkat. 1 juta lebih Pak. 2 juta tambah, 3 juta, 4 juta kurang akeh, 5 juta lebih Pak, 6 juta tambah lagi,
7 juta, tambah lagi. 8, 9, 10, 12, tambah lagi. Saya diberkati Tuhan Bapak Ibu, hanya dampingi saja. Saya duduk di situ sementara operasi dijalankan. Jadi kalau seandainya pengen didampingi saya, bolehlah. Tapi bukan karena uangnya. Supaya tenang, itu kan saat orang bergumul kan. Saya lihat saudara, saya ngomong ke istri, coba cek benar enggak? Benar lebih. Puji Tuhan saudaraku, 14 juta lebih. Haleluya. Saya telepon ucapan terima kasih sampai nangis-nangis saudaraku. Sampai saya nangis. Terima kasih berkatnya. Terima kasih berkatnya. Hanya sedikit Om. Oh sedikit gimana, ini banyak sekali. Ya puji Tuhan Om, puji Tuhan bisa menjadi saluran berkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, urusan anak saya selesai, yang lainnya beres. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Secara manusia memang saya agak sedikit, bukan takut, bukan. Tetapi agak sedikit mikir, tahun 2003 katanya kan tahun itu penuh dengan goncangan, kan begitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menghibur kami di akhir tahun ini dengan cara yang manis, saudaraku. Urusan-urusan sudah selesai, Dengan cara Tuhan, kami juga tidak menduga sama sekali. Kok begitu cara Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi bersama dalam penantian karena berkatnya datang tanpa kita duga. Kalau saudara pernah mendengar nama pendeta Elisa Sutimin, itu kesaksian luar biasa. Secara silsilah dia panggil saya itu paman, biarpun dia lebih tua. Saudaraku, dia kesaksian luar biasa. Banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan, luar biasa, luar biasa. Nah, berikutnya. Yang ketiga adalah dalam penantian teruslah berbuat baik karena perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia. Dalam penantian, dalam kondisi apapun rasanya nggak bisa, rasanya nggak mungkin, teruslah berbuat baik. Karena perbuatan baik itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Perbuatan baik itu saudaraku sekali waktu nanti akan tumbuh. Sekali waktu nanti akan kita nikmati hasilnya, kita nikmati bagaimana dampak dari berbuat baik itu. Berbuat baik ada dampaknya, berbuat jahat juga ada dampaknya. Tinggal kita memilih yang mana. Jadi saudara, kenapa saya simpulkan demikian, teruslah berbuat baik. Jadi Daud itu mencari Mephiboset bukan karena Mephibosetnya. Tapi Daud mengatakan, aku ingin menunjukkan kasihku kepada Mephiboset karena Allah dan karena Yonatan bapakmu, karena bapakmu temanku. Kita orang-orang tua, saudaraku. Kita orang-orang tua. Kalau kita berbuat baik, saudara, kadang-kadang ada pikir untuk apa? Untuk apa? Untuk apa lagi? Umur saya sudah nggak panjang lagi barangkali. Tetapi ingat saudara, perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena suatu saat nanti mungkin kita belum sempat menikmati, anak-anak kita yang akan menikmati. Amin Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian saudara, Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, janganlah kita bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya jika kita tidak berhenti, terus saja. Masalahnya Pak, berbuat baik itu tidak mudah. Betul saudaraku. Berbuat baik itu tidak gampang. Betul. Ada waktunya saudara kita sudah berbuat baik pada seseorang, malah orang itu menyalahkan kita karena salah paham, salah memahami. Tetapi teruslah berbuat baik, minimal hatimu dan hatiku dirubah oleh Tuhan. Minimal Anda dan saya sudah melakukan firman Allah, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Sebuah kesaksian dari seorang istri hamba Tuhan. Ayo sahabat, saya punya kesaksian. Ketika bapak saya panen, keluarga saya pada ngumpul, ponakan-ponakan pada ngumpul. Hari-hari lain tidak pernah ngumpul. Nanti pulang masing-masing dikasih beras, banyak, dikasih uang. Saya sebagai anaknya tuh marah, tapi gimana lagi bapak saya memang begitu. Saya protes sekali waktu ke bapak saya. Kok enak sekali Pak ya, orang-orang itu datang di situ makan, minum, ketawa-ketawa. Nanti berapa hari pulang, papa kasih uang, kasih beras. Bapaknya bilang apa? Nah, saya ingat ilustrasi ini yang dia sampaikan. Bapak sedang menanam biji semangka. Biji semangka itu nanti batangnya itu bisa menjalar ke sana, bisa menjalar ke sana, bisa menjalar ke sana, bisa menjalar ke sana.
Artinya, Bapak menanam di sini, Bapak belum tentu menikmati. Tapi nanti anak-anak saya yang merantau di sana, dia semua diberkati oleh Tuhan. Karena menikmati semangka yang berubah tadi, Bapak yang nanam malah nggak menikmati karena selalu di sana, buahnya di ujung-ujung sana, di sini nggak ada. Kamu ngerti nggak? Kamu jangan lihat hal itu, suatu saat nanti kamu akan senang. Suatu saat nanti kamu akan paham, suatu saat nanti kamu akan mengerti bahwa apa yang Bapak lakukan, kamu akan menikmati hasilnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak ini merantau anak-anaknya dan diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan saudaraku, hamba Tuhan ini saudaraku, dikasih berkat sampai 2M saudaraku. Dia membangun tempat ibadah dan sebagainya. Saudara-saudara. Nah, jadi haleluya. Kalau kita menanam saudaraku, tanam-tanam saja. Kalau kita berbuat baik saja. Karena sekali waktu nanti pasti itu ada hasilnya. Amin Bapak Ibu. Bapak saya itu kalau di kampung, ada orang bangun rumah. Dia nggak bisa bantu karena kondisinya sakit. Tetapi panggil orang. Kasih tahu keluarganya sedang bangun rumah, dia butuh apa. Butuh bambu silahkan tebang, butuh kayu silahkan tebang saya punya. Cuma tenaga saya nggak bisa karena saya sakit. Terus kami anaknya, Pak kenapa begitu? Apakah dibayar? Enggak. Suatu saat nanti anakku akan menikmati. Suatu saat nanti cucuku akan menikmati. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Itu terjadi. Keluarga kami diberikan kemudahan-kemudahan. Ya enggak Mas Wah. Ponakan saya, saudaraku, anak kakak saya. Dia satu-satunya dari kampung saya yang bisa kuliah S2 di luar negeri. Yang lain belum ada. Saudaraku. Jadi namanya di desa kecil, saudaraku. Ada orang kuliah di luar negeri, di Inggris. Bapak saya kan namanya Bapak Partoswito. Cucunya Mbak Partoswito kuliah di Inggris. Mana bisa? Tapi bisa. Tuhan ajaib, Tuhan bekerja luar biasa saudaraku. Dan anak saya sendiri juga diberikan kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Saya sendiri juga diberikan kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Anak-anak saya, ponakan-ponakan saya saudaraku. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Bahkan saya mendoakan ponakan saya satunya, neneknya dia dengan nenek saya kakak adik. Saya mendoakan kamu, supaya kamu diberkati Tuhan. Pekerjaan ini belum selesai, ada lagi. Dia sedang bangun toko modern, saudaraku, yang kedua. Dia bilang, Om, saya nggak nyangka Tuhan berbuat secepat ini. Saya kira tahun depan, mungkin tahun 2004. Tetapi hari ini toko modern yang kedua. Dan saya mimpi, minimal saya punya 3. Makanya saudaraku, waktu ada orang meremehkan, karena dia masih muda sekali. Saya bilang, bro, kamu tahu ini siapa? Ini biarpun muda, tapi uangnya banyak ini. Tokonya, satu toko, itu bisa miliaran itu. Belum yang lainnya lagi. Memang orangnya begitu, orangnya diam gitu. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam penantian teruslah berbuat baik, karena hal itu tidak pernah sia-sia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, lembar berikutnya. Nah, berkat bagi Mephiboset itu apa, saudara? Berkat bagi Mephiboset adalah yang pertama makan sehidangan dengan Raja Daud. Artinya saudaraku, dia diangkat kembali sebagai anggota keluarga kerajaan. Zaman itu duduk sehidangan dengan raja itu saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, konon beritanya saudaraku, konon infonya. Kerinduan salah satu kerinduan dari warga Amerika itu bisa makan bareng, bisa sarapan pagi di istana Presiden Amerika. Bukan masalah makannya itu, saudara, di mana tempatnya dan dengan siapa dia makan. Betul ya kira-kira ya? Haleluya. Jadi makan sehidangan dengan Raja Daud. Diangkat kembali sebagai anggota keluarga kerajaan. Yang kedua adalah menerima sebuah harta peninggalan Raja Saul. Jadi pada waktu itu, Mephiboset itu menjadi orang yang kaya raya. Dalam waktu yang sekejap, selama ini dia tinggal di Lodebar, dia tinggal numpang saudara di rumah orang lain. Toh kalau seandainya dia punya sesuatu, saudara, dia tidak sekaya jika dibandingkan sekarang. Karena firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh Raja Saul kembalikan ke Mephiboset karena dia cucu dari Raja Saul.
Dan yang berikutnya adalah hidup dalam lembaran baru, kesaksian hidupnya menjadi berkat bagi umat Allah. Biasanya kita senang melihat melihat Ayub, saudaraku, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Dipotong di situ. Tetapi apakah kita juga senang proses-proses yang dilaluinya? Maksudnya begini Bapak Ibu, jangan kita buru-buru senang tentang hasil. Tetapi kita pun juga harus senang dengan proses yang harus dilalui. Karena saudara, khotbah hari ini saudara, itu ada situasi yang memang ada proses yang harus dilalui. Setahu saya semakin berat prosesnya, itu semakin besar berkatnya. Amin Bapak Ibu. Semakin berat prosesnya, kalau bertahan dan Tuhan memberi kemampuan bagi kita Bapak Ibu, semakin besar berkatnya pula. Haleluya, haleluya. Jadi saudara dipakai Tuhan, kalau hari ini kita sedang dalam kondisi seperti Mephibosheth. Berkat Mephibosheth adalah dia dikembalikan lagi sebagai anggota keluarga kerajaan. Dia menerima semua harta peninggalan Raja Saul dan dia kaya diberkati Tuhan pada waktu itu. Dan hidup dalam lembaran baru, kesaksian hidupnya menjadi berkat bagi umat Allah. Kita sedang diproses, kita menangis, kita meraung, kita histeris di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Tetapi suatu saat nanti semua itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, silakan pemusik. Mari kita pejamkan mata, kita renungkan firman Tuhan saat hari ini atau pagi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya pernah didoakan oleh seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Kami suami istri maju. Kami menangis bersama saat itu saudara. Dan hamba Tuhan itu menumpangkan tangan kepada kami. Saat-saat kemaraumu sudah mulai berakhir. Saat-saat kelimpahan itu sudah mulai datang. Dan terpujilah akan nama Tuhan. Saya amini dan saya imani apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Dan terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Satu demi satu Tuhan membawa kami semakin naik dan semakin naik. Ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan kerjakan. Ada berkat-berkat yang tidak pernah kami duga, itu Tuhan kerjakan. Ada hal-hal yang indah yang Allah kerjakan dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Demikian juga menjadi doa dan harapan saya pada saat hari ini. Siapapun kita, siapapun Anda. Kalau hari-hari ini Anda sedang menangis, kalau hari-hari Anda sedang berkeluh kesah, saya ini dulu pernah melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Saya dulu pernah menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi beberapa saat ini situasinya semakin berat. Beberapa saat ini saya hidup dalam situasi kemarau yang panjang. Amini, imani, dan yakini bahwa khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini, itu menjadi berkat bagi setiap kita masing-masing. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita persembahkan lagu Jangan Pernah Menyerah. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
satu hal yang kami tahu bahwa firman Allah tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Amin. Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati umat-Mu Bapa di sorga. Tuhan yang tahu persis apa yang sedang dialami oleh umat-Mu hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang dialami saudara-saudara kami. Tuhan tahu apa yang dialami oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari Bapa di sorga, jika ada di antara kami seperti Mephiboset, dalam kondisi putus asa, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terasing, tetapi hari ini Tuhan kami bersukacita, kami bersukacita bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan caramu, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani, kami meyakini bahwa kondisinya akan semakin baik. Kondisi akan semakin indah. Kami tidak pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dengan pikiran kami yang sangat terbatas. Silahkan Tuhan bekerja sesuai dengan agendamu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Cinta kasih semua keluarga, suami istri semakin diberkati Tuhan. Anak-anak membanggakan, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kuliah, pekerjaan, sekolah semua diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan anak-anakmu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Gereja ini diberkati Tuhan. Pelayan ini diberkati oleh Tuhan. Hambamu, Bapak Gembala, Pak Yankas, keluarga diberkati Tuhan. Menjadi tanda kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saya kembalikan sekali lagi Bapak. Saya terima kasih banyak diberkati semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yosafat Sumarno. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Surga di Keluargaku akan dimulai kembali pada Januari tahun 2023. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah dan perayaan Natal bersama tanggal 25 Desember pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pester Yang Ketirta. Perayaan Natal Nusantara Selasa 27 Desember bersama Bapak Presiden Joko Widodo bertempat di Balai Budaya Girinata Mandala. Untuk informasi lengkap silakan hubungi nomor telepon di bawah ini. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih kebaikan Tuhan. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami, oleh karena itu kami bersyukur ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang disampaikan Tuhan, pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi jangan kita pernah berputus asa. Jangan kita pernah menyerah, karena kita masih punya Tuhan. Dia tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru dan jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji, dia akan menyertai saudara. Dia akan memberikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi. Percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dia berikan lebih dari apa yang kita harapkan. Jangan saudara berhenti untuk berbuat baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita setiap anak-anak Tuhan. Karena Allah kita baik. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih, dan kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati hamba-Nya Bapak Pendeta Yosafat Tuhan. Berkati dia Tuhan. Lindungi dia, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Apapun juga Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Begitu pula jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya berkat Tuhan telah sampai kepada mereka. Pesan Tuhan telah sampai kepada mereka. Dan kami percaya mereka diberkati Tuhan. Tuhan akan terus menyertai mereka 1 minggu ke depan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Sehingga minggu depan mereka bisa kembali berkumpul bersama-sama kami di sini merayakan Natal bersama Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan menyertai mereka semua. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya.
Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.